Selamat datang di training project management hari kedua di hari Rabu ini. Agenda hari ini kita review di pertemuan yang pertama. Saya online Pak, dari TSO lagi kemarin. Terus nanti ada, makanya ada beberapa orang kayak gini, jadi ulang lagi. Ya. Tadi kan udah digantiin. Ini langsung aja saya pindah slide, kita lakukan pretest dulu ya. Ya, silakan scan atau akses ke link di bawah ini 10 menit. Nanti link akan dikirimkan juga oleh panitia ya, link testnya di chat Teams. Ini kalau nggak lulus dipotong. Ini bonus. Izin saya menambahkan informasi terkait dengan adanya pretest, kemudian post-test nanti setelah pelatihan. Jadi memang untuk pretest dan post-test ini adalah salah satu variabel yang kita gunakan untuk menguji gitu sebagai turunan dari evaluasi fit metrik level 2. Di sini karena konteksnya itu pembelajaran, jadi nanti teman-teman itu lebih fokus di hitungnya itu atau di konsepnya itu secara materi. Jadi penilaian atau hasil dari pretest dan post-test tidak akan memengaruhi kinerja teman-teman semua. Jadi feel free untuk menjawab sebisa mungkin saja. Dapat dipahami teman-teman? Dapat Pak Raja. Berapa soal? Silakan. 8 soal. Dapat atau dipahami kalau jawab? Ini dijawab. Kalau yang ikut di pertemuan sebelumnya pasti tahu. Saya Tapi udah pegang semua ya. Akhirnya dibahas lagi hari ini. Ya, 11.55. 11.55. Status ini si profile tadi. Plan schedule. So, udah ini sampai Pak, saya berhasil Pak. Wah, Pak. Oh, gila. Ini pun. Waduh, banyak ini. Oh, gila juga. Dengerin gila tuh pakai. Baru mulai kan? Gue nggak ngerti nama apa kan, tapi ada mungkin baru tampil terbaik. Ya. Saya cuma 6. Oke Pak, masih ada post-test. Dari salahnya gimana? Tapi padahal gue nggak dengerin apa kemarin. Bisa bener. Logikanya soalnya. Bener gue tuh. Tidak bener gue tuh. Salah 1, 2, 3 ya salah 3.
Proses yang memecah deliverables proyek jadi bagian yang lebih kecil itu salah. Harusnya WBS. Validate scope, tujuan utama proses validate scope. Salah. Kasih dong, Bang. Telepon tadi gitu. Jadi ini boleh sih, 50. Lah, 50. Aja 60 kan. Astagfirullah. Oh ya ya. Itu positive thinking. Tukar positif mau tukar positif. Tukar positif maksudnya ini ya. Jabatan. Tukar posisi nggak mau. Gaji tapi posisi. Asik ini. Saya padahal kemarin sambil online terus cuma dengerin sebagian nilai saya 60. Bagus itu ya. Bagus. Itu berarti memang ini berbakat. Pak Faisal itu ikut gitu ya minggu lalu ya. 48. Sebagai alas saya harus dekat situ. Ayo sini kan. Berapa menit? Hah? 5 menit ya? Lu gitu gua. Wah, tinggal gua. Bener. Kenapa gue bilang apa yang salah? Bayang. Sama 12 semua. Oh, hadiahnya apa hari ini, Mas? Hadiahnya belum ada hilalnya. Oh, Jangan diharap dulu. Saya harus sering. Hadiahnya dikasih selamat. Ini hadiah yang di online dapat 100 free test nih. Wih, siapa? Masuk. Atau namanya Ezokawa An. Project manager. Ayo Kamu hayang kan? Aku haga. Kita bikin ini aja grup. Jadi agak hayat. Udah ya? Selesai? Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pre-test. Selamat siang teman-teman. Ya, sama lagi banyak pikiran. Kita santai sejenak bertemu di pertemuan project management ini. Kita diskusi, kita brainstorming bersama, jangan pikirin project dulu. Jadi ya. Agenda hari ini kita coba review lagi topik yang di hari pertama ya. Ada yang tahu topik di hari pertama itu kita bahas ada 10 kan ya knowledge area di PMBOK itu. Yang kemarin kita bahas itu topiknya tentang dari 10 itu apa namanya ya? Yang bisa menjawab baik yang di online maupun yang offline itu. Apa yang namanya? Baik kan ada 10 knowledge area kemarin juga sebutkan. Nah kemarin itu satu yang saya bahas apa? Knowledge areanya. Knowledge area yang saya bahas kemarin.
integration Wes cocok. Tapi bisa Jadi minggu lalu ada satu knowledge area yang dibahas adalah integration management. Lalu untuk hari ini mudah-mudahan selesai semua membahas scope management sama schedule management. Kenapa saya angkat dua knowledge area ini? Karena berhubungan satu sama lain. Kita tahu scope gimana, terus nanti kita dari scope itu pasti nanti akan menyusun schedule ya. Kita review lagi. Ini yang di hari pertama, jadi integration management ya, dari 10 knowledge area. Manajemen ini yang sudah disampaikan di hari kemarin. Kemarin juga ada analogi yang disampaikan PM itu kayak dirijen atau conductor ya. Jadi bagaimana kita orkestrasi berbagai pihak untuk mensukseskan proyek yang harus kita selesaikan. Lalu, nah ini project integration management. Sebelum ke sini ada yang ingin disampaikan dulu ya sebentar. Jadi ini saya ada handbook ya yang ada handbook yang istilahnya primbon ini, primbon PMBOK 6. Kalau yang di ini primbonnya, salah satu primbonnya. Jadi kemarin saya sudah bahas ya bahwa knowledge area itu ada 10. Sorry. Ini belum. Ini primbonnya sih. Jadi apa yang saya tampilkan di PowerPoint, sebenarnya itu saya cuplik dari sini bagaimana topik yang lagi saya bahas. Nah, kan ada 10 knowledge area ya. Di sebelah kiri itu 10 knowledge area tuh dari mulai project integration sampai terakhir stakeholder management. Nah, terus sebelah kanan ya, kolom sebelah kanan itu ada 5. Nah, ini tuh 5 itu ada project cycle ya. Ada 5, ada initiating, planning sampai closing. Nah, lalu di bawahnya itu ada proses namanya, proses group. Dari mulai yang mengisi antara kolom sama baris itu proses namanya. Dari mulai develop project charter sampai ujungnya 13.4. Nah, itu namanya proses. Nah, kalau misalkan teman, ini sebenarnya primbon yang akan saya bagikan kalau di offline. Silakan ini. Dibagi. Oh, tapi kepotong. Uang banget kepotong. Project stakeholder-nya kepotong ya. Cuma 3 yang baru tadi yang kepotong. Oh gitu. Nah, ini teman-teman bisa jadikan sampul buku gitu, sampul buku atau wallpaper di laptop. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya kita lagi posisi di mana, kita harus melakukan apa, ya. Nah, ini bentuk tabelnya, tapi ada juga primbon yang dalam bentuk bagan ya, diagram. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan di YouTube itu cari aja Ricardo Vargas. Ricardo Vargas itu salah satu ini ya, aktivis project management. Dia bikin sebuah handout seperti ini. Nah, ini bentuknya diagramnya nih. Nah, ini juga sama primbon juga. Yang tadi bentuknya tabel, kalau ini bentuknya diagramnya. Lebih menarik ya terlihat. Ini juga sama. Kalau yang lain nanti dapat. Itu kan Nanti disimpan di tembok ruangannya masing-masing bisa. Ini diagram ya. Tapi isinya sama ya. Sama. Tadi bentuknya tabel, kalau ini bentuknya diagram nih ya. Misalkan ini kan ada initiating ya, ada 2. Kalau misalkan kita lihat yang tadi itu juga bentuknya 2 proses. 2 proses di kolom initiating ya kan. Ada develop project starter sama stakeholder ya. Begitulah.
Oh iya. Tapi lebih mudah ini ya, lebih mudah baca yang Ya lebih enak yang Cina lah ya. Oh. Bagian tadi. Ntar bang ada bang. Oke, lanjut ya. Nggak dapat saya. Buntung pulang lah. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Kemarin kita bahas project integration management ya. Di integration management itu ada di semua fase project, dari mulai initiating sampai closing. Kalau misalnya kita ke planning, kita langsung loncat ke planning. Ini ada kita bikin dokumen, ada 10 dokumen yang mewakili 10 knowledge area, dari mulai tadi dari ini stakeholder nih, kotak yang paling pertama sampai ke procurement. Nah ini pengertiannya ya, ada 10 dokumen nih, scope management plan sampai stakeholder engagement plan. Nah kemarin itu kita belum membahas di dalam dokumen ini ada apa gitu ya. Nah ini saya sedikit, di sebelah kiri ini ada gambaran di dalam project scope itu ada apa dalamnya, schedule itu ada apa, cost itu ada apa, project quality itu apa, dan ini semuanya ada di fase planning. Ini nggak sih lagi. Ini sebenarnya di teman-teman itu ada tuh. Coba teman-teman perhatikan, misalkan kita masuk ke scope ya. Jadi lihat di knowledge area scope, itu kan pertama tuh ada di plan scope management ya. Itu dokumennya. Terus ada collect requirement kan? Titik 2. Ya, terus define scope, terus ada KPBS, ya kan? Nah ini jadi semuanya di planning yang nanti kita bahas satu persatu di scope. Kalau yang ini nih kita bahas di agenda scope ya. Kalau yang ini hari ini kita bahas sampai ke WBS. Lalu selanjutnya schedule. Schedule juga sama, kalau lihat di bagian itu ada schedule management sampai ke develop schedule atau schedule yang dihasilkan nanti. Ini semuanya di fase planning. Nanti kalau misalkan cost berarti nanti ada juga nih pembahasan tentang support gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Lalu di integrasi juga ada direct manage project sama manage project itu sendiri. Nah ini sebenarnya banyaknya eksekusi. Pertama kalau kita planning eksekusi orang, jumlahnya berapa, frontendnya kita langsung rekrut, develop team, manage team. Nah ini masuk kalau di bagian yang tadi itu ada di di execution ya. Execution proses. Mudah-mudahan dengan ini ada handout tadi juga langsung kebayang kita itu sekarang ada di posisi apa yang sebenarnya ini teman-teman pasti udah ngelakuin semuanya. Kita sudah melakukan semua ini, tapi kita mungkin belum ada teori yang disampaikan gitu ya. Sebenarnya ini ada teorinya ya, project management. Oke, lanjut. Kalau untuk monitor kontrol project di fase kontrol monitoring itu sama, ada juga setiap proses baik itu di scope, schedule, cost, ini semua kontrol, fungsi monitoring sama kontrol gitu ya. Lalu kita selanjutnya pindah ke knowledge area kedua yaitu scope management. Nah kalau scope management ada yang tahu nggak sih ngebahas tentang apa gitu di dalamnya? Batasan. Nah, betul mas, batasan ruang lingkup kalau bahasa Indonesianya batasan. Ya ini scope kan, bahasa Inggris. Betul. Ada boundary. Kita masuk ke scope. Nah kalau scope itu di bawah integration, dia di bawah itu ada scope. Kalau scope itu ternyata menurut PMBOK yang ke-6 itu ada di fase planning dan ada di fase monitoring aja.
Yang pertama di fase planning itu namanya plan scope management, dokumen ya. Terus ada collect requirement. Collect requirement itu biasanya ada tuh di dalam kontrak atau lampiran kontrak. Iya. Terus define scope. Nanti define scope udah jelasin sama create WBS. Ujungnya itu WBS ya. Kalau yang di planning, WBS itu apa nanti dijelaskan. Lalu ada ya? Ada ya. Betul. Tapi ada yang jawab benar. Berarti udah baca dulu. Biar kita nanti benar. Lalu di fase monitor dan kontrol itu ada validate scope sama control scope. Kita masuk ke scope ya. Nah ini penjelasan untuk plan scope management. Nah, plan scope management itu sebenarnya ini dokumen nih. Ada dokumen, saya punya template-nya. Di dalamnya itu ada menuliskan daftar scope yang menjadi tanggung jawab di project itu ya. Perubahan scope harus melalui PM. Nah ini bagaimana mekanisme perubahan scope dijelaskan di dokumen ini, jadi bercerita gitu ya. Jadi bercerita. Lalu daftar scope-nya apa aja yang tertulis di kontrak gitu ya. Di sini juga ada. Terus daftar scope dianalisa menggunakan struktur ETS. Jadi intinya kalau ini plan scope management, ada kata-kata plan scope management bla bla bla, sebenarnya dokumen yang isinya itu ada di bawah, di dalam bawah itu gitu. Ada di collect requirement, define scope sama ETS. Dokumennya ini bisa sih nanti saya, kalau misalkan ini saya share ya dalamnya apa aja. Nah kita langsung masuk ke collect requirement. Nah collect requirement itu salah satu outputnya itu adanya requirement traceability metric. Contohnya nih, saya pernah dulu bikin contohnya gini lah istilahnya. Ini tuh collect requirement itu aktivitas untuk mengetahui kebutuhan bisnis peluang ini. Maksudnya gini, ada sebuah institusi yang membuat project, tapi kan institusi mah bisnis ya, pengennya bisnisnya itu kayak gimana gitu kan. Dengan membuat project ini, saya biar bisa meningkatkan revenue apa gitu kan, kan gitu ya. Itu yang kita harus ketahui, itu yang harus kita dalami, dan itu yang harus kita tulis. Peluang, tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran jelas. Kenapa si project ini dibuat, sasarannya apa, tujuan bisnisnya apa gitu ya. Kalau yang lebih apa istilahnya, lebih detailnya, misalkan ini ada project pemasangan CCTV misalkan gitu, di dokumen kontrak atau lampiran itu pasti ada spesifikasi tuh, ada spesifikasi project tuh. Itu pasti di apa ya istilahnya, dimintakan spesifikasi hardware CCTV-nya. Misalkan resolusinya HD, Full HD, lalu untuk streamnya pakai H264, terus untuk on-view, standar on-view segala macam. Nah, itu yang harus ditulis oleh kita di requirement traceability metric. Jadi requirement itu satu persatu kita tulis, dan nanti di ujung ada kita bikin use case. Jadi kita harus menjawab semua requirement yang dimintakan di kontrak, dan kita harus jawab menggunakan use case lagi. Jadi detail banget sebenarnya requirement traceability metric ini. Jadi pertama, kalau misalkan kita lebih lihat dari generalnya, lebih globalnya, ada pembangunan MRT misalkan gitu ya. Kebutuhan bisnisnya apa? Oh ternyata ingin menambah pendapatan di suatu daerah misalkan gitu. Misalkan BBMD membuat sebuah kereta LRT, oh ingin pendapatannya lebih ya pendapatan daerah misalkan gitu ya, si LRT tersebut. Tujuan rupiahnya berapa misalkan? Oh saya ternyata saya ingin dapat dari keuntungan sebulan itu misalkan 100 miliar gitu. Ya kita harus menjawab bagaimana kita membangun project itu, mendeliver project itu bisa sebulan 100 M. Misalkan oh berarti kalau misalkan kita 100 M, kita harus harus dianggap tiap bulan berapa. Kita harus menjawab itu semua gitu. Solusi, kebutuhan solusi. Nah ini ada misalkan kita baca lagi tadi kebutuhan bisnis. Oh solusinya ternyata saya pengen LRT-nya itu gerbong keretanya itu dari misalkan pakai tenaga listrik
dia ada tenaga aliran atas, aliran bawah misalkan gitu ya. Saya pengennya aliran listrik atas tuh kayak KRL, di atas tuh listriknya solusi kan. Nah, kita harus menjawab itu kayak gimana tuh. Kita harus memberikan solusi kalau misalkan mereka inginnya listrik aliran atas gitu ya. Dan kualitas-kualitas lainnya, misalkan saya ingin kalau listrik aliran atasnya dipakai 750 DC. Solusi kita harus memberikan itu, solusinya gimana? Gardunya berapa, beban perhitungannya berapa, seperti itu, merupakan detail-detailnya. Jadi dari mulai kebutuhan listriknya sampai ke solusi untuk menjawab ke spesifikasi teknis itu kita jawab menggunakan use case atau user case di sini. Nah, kalau misalkan kita di IT, misalkan ada spesifikasi server, ada pengadaan server misalkan. Saya ingin server itu misalkan downtime-nya, misalkan kita bikin Telkomsel nge-order PNDI bikin server, ingin ininya MTTR, MTBF itu kayak availability-nya ya, availability itu 99%. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus sediain ini ya, baterai backup misalkan 2 misalkan, nggak bisa 1, soalnya dia minta availability-nya 99% gitu kan. Seperti itulah ya. Mudah-mudahan nih teman-teman kebayang untuk collect requirement itu sebenarnya ada namanya home requirement traceability metric. Kita requirement description kita breakdown, lalu kita harus menjawab si requirement itu terjawab di use case apa gitu ya, atau test case apa. Nah, selanjutnya ada namanya di define scope ya, define scope. Ini pertama ini yang digaris bawahi, ada deskripsi ruang lingkup produk, hasil yang diserahkan nanti, kriteria penerimaan, dan pengecualian scope yang di luar dari project kepala gitu ya. Nah, ini lebih generalnya sebenarnya. Kalau tadi lebih detail, traceability metric itu detail, project scope lebih di general. Lebih general. Nah, dari tadi traceability metric yang udah kita buat, sebenarnya di situ memang kita seakan-akan kayak yang kita baca spesifikasi kontrak, terus kita bikin engineering design gitu untuk menjawab spesifikasi yang diminta gitu ya. Nah, dari engineering yang kita buat tadi, engineering design yang kita buat tadi untuk menjawab si deliverable atau spesifikasi project, kita tumpahkan di sini di project scope management secara general gitu. Solusinya misalkan kita nih implementation a new digital tool. Oke, berarti mungkin kalau misalkan ada project di mana si perusahaan itu pengen punya ERP cuma segitu doang, kita simpan, kita pakainya ERP-nya O2 aja deh. Ya, kita simpan di sini implementation new digital tool ERP system based O2. Lanjut. Ini lanjut aja, potong aja kalau misalkan ini ya. Nah, dari tadi yang udah kita bedah satu-satu tuh, kita bedah satu-satu requirement-nya apa, satu persatu kita jawab pakai test case apa, pakai solusi engineering apa, kita pecah-pecah lah dari solusi-solusi tersebut ke dalam bentuk work breakdown structure atau WBS. Nah, ini ada perumpamaannya di sebelah kanan ya. Misalkan di sini ada bikin project aircraft system. Aircraft system ini banyak banget pecahan-pecahan si komponen-komponennya itu. Dari mulai kalau misalkan kita lihat air vehicle-nya aja, si pesawatnya itu sendiri, ada airframe, ada engine-nya, ada communication system, ada navigation system, ada fire control system. Nah, ini biar lebih memudahkan kita untuk mengontrol kualitasnya, schedule-nya, kita bikin dipecah-pecah seperti ini. Kalau misalkan ada contoh kasusnya, ada perusahaan yang memberikan project ke kita full solution aja mas, misalkan termasuk dari mulai aplikasi sama server misalkan gitu. Nah, itu juga kita pecah aja, misalkan server, ada pengadaan server, terus misalkan ada aplikasinya yang running, terus ada juga developer webnya gitu ya. Yes, kita lanjut dulu ya. Nah, ini salah satu gambaran yang WBS yang udah dicontoh ya, kasih contoh.
yaitu ada proyek pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan aplikasi namanya tiket bla bla bla. Kalau lihat di sebelah kiri ini dalam bentuk diagramnya pengembangan aplikasi, ini sebelah kiri itu aplikasinya berarti ini aplikasinya, baik itu bikin mock-up, survei, ini ya itu banget sih, dari mulai survei ke lapangan waktu itu kan, cari usernya mau kayak gimana alurnya gitu ya, lalu bikin mock-upnya sampai bikin aplikasinya, sampai diuji. Juga ada pengadaan perangkat dan jaringannya, ada servernya, ada switchnya, ada routernya, ada instalasi routernya, uji coba routernya, perangkat kelasnya. Lalu ada juga paket pelatihannya, mereka minta pelatihan, oke, ada pelatihannya. Jadi ada 3 WBS, ini WBS-nya, nomor 1, 2, 3. Untuk memenuhi atau untuk menyelesaikan WBS ini, kita buat sebuah aktivitas di sebelah bawah ini. Administrasi, survei, rancangan sistem, bla bla bla, di setiap WBS-nya. Nah ini sebenarnya yang jadi bahan kita buat bikin schedule nanti, makanya setelah ini ada schedule ya. Sebenarnya ini teman-teman juga udah bikin kayak gini kan? Sama kan? Sama sebenarnya. Tapi kalau ya ini teorinya lah. Apa yang kita lakukan sebenarnya teorinya ini gitu. Dulu juga ingat waktu di ERP ada bikin schedule, oh ini nah, formatnya gitu ya. Dan ada tuh di ERP, kalau di Telkom saya belum lihat. Iya kan? Satu yang paling saya agak bedakan ya, yang saya lihat sih, saya alhamdulillahnya pernah ngalamin itu. Jadi kalau ERP itu memang deliverable-nya itu udah ada di awal. Tapi kalau produk Telkom, deliverable-nya itu belum ada di awal. Nah itu membedain. Unik kan? Iya. Bener nggak? Paling nggak? Paling nggak. Jadi kita hanya agak roller coaster ya. Kita disuruh instingnya harus bagus. Nah, yang jelas Pak, tagihan lancar, siap Mas. Siap Mas. Itu. Jadi salah satu yang membedakan banget antara ERP sama Telco itu. Jelas deliverable-nya bahkan itu terlampir di kontrak nih. Kalau di Telco itu, di Telkom gimana ceritanya nih? Server gue nggak boleh mati istilah gitu. Nanti kan lu ngajak kan, berarti kan engineer power misalkan. Karena nih, oh ya udah, gue sediain dan pakai PSU sekian, gitu. Kayak UPS sekian, gitu. Oh, tapi tetap engineering banget. Tapi tetap kita yang define scope. Makanya PM itu kan dirijen. Ya. Dirijen kan. Jadi bukan PM sebenarnya. PM merangkul teman-teman yang jago-jago ini, tolong dong gue nih ada project requirement ini, jawablah requirement ini menurut engineering. Tapi boleh juga lah solusinya itu bukan dari kita juga gitu, karena gas di pertandingan jadwal gitu gitu Pak. Jadi ada isu kan, terus dari vendor lain ada pengen saya, nah dia solusi itu kita kembangin gitu. Ya, saudara kita juga kan. Ada berhasil gitu kata. Ya intinya sih kalau kita cari jawaban yang paling tepat ya, untuk solusinya di mana gitu, mau itu yang jelasnya expert judgment lah yang penting. Cepat dijalannya. Silpi, misalkan, Mbak ini pakai metode apa Mbak? Wah, natur profit atau apa tuh? Jakiro. Solusinya. Mohon maaf. Oh, ada Terror blade. Ya. Jadi sebenarnya pakai metode natur profit atau saya ingat tuh Atas profit. Putge. Tadi Pak Faisal tadi masalah. ya. Jadi memang ada fleksibilitasnya PM. Karena kan Oke. di hal yang nah itu maksud saya umumnya ke situ gitu. Ya. dituntut untuk
bisa mensolusikan segala macam. Nah, Oke, kan? Jadi sebentar, ini kan kita dari gosip saja ya. Ini tidak mau. Ya. Yang model. Kamu selalu Saya main gitu. Sebetulnya kan tidak mesti ya. Betul. Tadi itu bagaimana cara memahamkan itu ke teknologi. Kan siapa tahu atas atau komputer tuh ekspektasinya tuh luar biasa sekali, semuanya dan refresh kasih dari seolah-olah itu dan memang semuanya responsif kan? Ya, betul. responsibel betul. Ya. Ya. Ada harus ekspertis di bidangnya kan. Ya, secara menurut teori memang PM itu kan nggak perlu jago teknis. Ya, betul. Cara teori. Cara teori. Bila di sini PM jago-jago. Yang di sini jago. Coba sekarang PM di sini siapa yang bisa coding, nggak bisa coding, saya doang. Siapa yang bisa query database nggak bisa, saya bisa select bintang from doang gitu. Ya tapi memang itu kan, jadi harusnya memang kita merangkul engineer gitu ya, kita tahu gimana solusinya. Tapi di sisi lain memang secara globalnya PM harus tahu dan tahu batasannya kan, kapasitas, terus berapa durasi setiap aktivitas kita masukkan, jadilah project schedule. Ya. Ujung-ujungnya di planning itu ya dapat project schedule ini 6.5 dari aktivitas-aktivitas yang ini nih, dari proses-proses ini. Di connectivity, network diagram, estimate duration. Nah, terus lanjut ke fase monitoring control, itu ada control schedule. Ya, kita proses mengontrol ya. Kalau dari ini ya, kalau dari teorinya, proses memantau status dan mengupdate. Berarti bisa kita update schedule. Kita update. Bisa kita update, tapi tetap kan constraint-nya itu kan ujungnya harus tanggal berapa kita deliver kan? 6. Berupdate juga. Hah? Di-update, bisa di-update, tapi yang lain cepat gitu kan? Kalau constraint yang nggak ada. Constraint-nya tetap. Ini mancing-mancing ya. Nah, ini schedule project schedule management ini aja nih. Rangkumannya. Kalau next-nya itu ada activity diagram kayak gimana. Boleh dijelasin nggak? Pak? Apa nih? Itu jenis Ini contohnya. Ya, contohnya nih Pak. Misalkan satu WBS ya, ada activity 1, activity 2. Activity 2 itu mensyaratkan activity 1 selesai. Soalnya kan FF kan, finish to finish kan. Activity 2 bisa selesai kalau misalkan activity 1 sudah selesai juga ya. Bisa main. Kalau finish to start, ini FS nih contohnya. Activity 3 nggak bisa dimulai sebelum activity 1 selesai. Activity 3 bisa dimulai kalau activity 1 selesai. Kalau SS, ini start nih. Berbarengan ya, bisa berbarengan. Tidak ada korelasi. Start to finish nomor 4 ke activity 5 ya. Mana sih? Ya, pas Start to finish. Ini tanda-tandanya kemarin sih kagak ada. Oh ini ya. Oke, aktivitas ini aktivitas 5 bisa selesai kalau activity 4 baru dimulai. Perumpamannya gimana ya? Activity 5 itu bisa selesai kalau activity 4 itu dimulai. Mobilnya gini, pasang genteng bisa nggak Pak? Kalau nggak ada tembok? Jangan. Itu loh. Iya, baik. Diagram. Yes. Terima kasih. Kalau ada tembok, nggak ada tembok sini. Jadi yang buat yang dasar-dasar Sequence-nya harus satu. Nggak mungkin kita beli sama beli saya dulu dan saya dulu. Pentingnya itu belum ada bisa aman itu. Limitnya itu lah belum dibangun.
Makasih Pak Saiful, luar biasa. Tapi pertanyaan saya perbedaannya dengan finish to start kayak gimana? Finish to start. Yang ini ya? Finish kan berarti dia melakukan aktivitas kalau ada sesuatu yang udah selesai kan. Nah, finish to start kan sebetulnya ada sesuatu yang sudah selesai baru kita start. Ya. Apa perbedaannya? Bentar. Kalau finish to start ya, finish to start. Activity 1 selesai, baru bisa activity 3 selesai. Mulai. Clear berarti. Dan itu biasanya terjadi ya, kalau terjadi. Kalau misalkan yang start to finish, activity 4 baru dimulai nih. Activity 5-nya baru dianggap selesai. Kalau misalkan si activity 4-nya udah dimulai. Perumpamannya gimana ya? Activity 5 selesai. Kalau misalkan si activity Selesainya udah lama. contohnya gini kalau menurut gua. Kalau di bisnis project ada yang suksesor juga. Dari proses. Ya, contoh suksesor gini lah. Kalau bayangannya ya. Misalkan kita pasang server, ada project pasang server, misal Postgre gitu ya. Misalkan. Si activity 5 itu dianggap selesai kalau misalkan si database itu udah ingest tuh misalkan. Artinya udah teruji bahwa si aplikasi si server itu bisa dipakai. Itu kan tadi Pak Saiful bilang proses kesuksesan kan. Misalkan activity 5 adalah masang server atau install aplikasi lah ya. Gimana aplikasi itu si Postgre itu dianggap bisa dipakai kalau misalkan Datanya datanya nggak ada gitu kan. Nah kalau misalkan udah dimulai kan udah berhasil ya berarti ini aktivitas itu selesai. Paham. Tapi sebetulnya jadi kalau kayak gitu tuh berarti activity 5 itu dianggapnya menginstal Postgres. Menginstal Postgres. Activity 4 itu mengingest data ya. Jadi activity yang 5 ini udah bisa dibilang selesai karena udah bisa digunain. Udah proven gitu ya. Kalau tadi Pak Saiful bilang bahwa itu udah suksesornya iya. Mantap. Kalau yang finish to start bisa ngalir clear sedikit. Finish to start itu udah straightforward aja sih, misalkan kalau kita ada misalkan activity 1 install server, activity 3 install aplikasi. Install aplikasi itu harus ada servernya dulu. bisa ada aplikasi itu. Kalau FS tuh kita pasang servernya. Nah, kalau udah dicolok servernya bisa diinstal. Makasih Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Kalau lead ini apa Pak? Main lead itu ini jumlah hari kita bisa lebih cepat start berapa hari main lead. Jadi kalau lo lihat project, misalkan FS min 5 gitu ya, kita bisa lebih cepat mulai berapa hari gitu. Pada sebelum si aktivitas itu mulai gitu. Ada di processor itu kita bisa masukin variabel tuh mau FS, mau SS berapa minnya atau plusnya berapa hari gitu. 15% ya, 15%. Oh, ada yang nanya, boleh Pak, FF gimana tadi Pak? Finish to finish. Activity 1. Activity 1 itu menjadi persyaratan activity 2 selesai. Contohnya, activity 1 itu menjadi syarat agar activity 2 selesai. Gini, misalkan kayak analoginya ya. Tapi ini activity sih. Gerakan model. Apa? Dokumentasi. Jadi kalau sudah proyek sudah selesai, dokumen outsourcing selesai. Betul. Sorry, yang manual ya. Dokumentasi ada. Diulangin lagi Pak. Ya, ini diperjelas tadi ada bagus dari Pak Faisal terkait dokumentasi ya, Pak Faisal. Misalkan gini,
ada aktivitas satu itu adalah dokumentasi teknis ya. Kalau di project itu kan ada tuh deliverable dokumentasi teknis. Itu aktivitas duanya itu adalah BST misalkan gitu. BST 2 ada BST 2 sih. BST BST itu bisa selesai kalau misalkan dokumentasinya juga selesai. Ya. BST itu berita acara serah terima ya teman-teman. Sini BST, berita acara serah terima. Jadi diserahkan nih Pak, saya serahkan proyek bersama dokumen-dokumennya menyatakan bahwa BST 1 nih Pak ya, BST 2 nanti ada lagi Pak, saya boleh. Mudah-mudahan terjawab tadi yang menanya. Kita lanjut. Nah ini bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk oh ya timeline lah istilahnya. Jadi schedule itu kan bentuknya timeline gacak gini. Ada milestone nih, kalau ini ada milestone nih, ada milestone, terus ada gacak gini. Nah ini ada dependensi. Kalau teman-teman bikin di project Mescal project kan bentuknya kayak gini. Dari apa yang tadi kita buat, dependensinya ada gambar kayak gini. Terus apa ya? Oh. Terus biasanya dari schedule yang udah kita buat ada kurva S. Kurva S itu adalah pembobotan setiap aktivitas, terus dari pembobotan yang sudah dilakukan, pembobotan yang sudah disebar di setiap aktivitas, itu akan membentuk sebuah kurva dari mulai titik 0 sampai titik 100. Nah, apa yang terjadi sekarang, kita konsepnya kan project ya, biasanya tetap aja sih ada kurva S meskipun ada agile scrum gitu. Betul kan? Tetap aja kita tuh waterfall, hybrid lah ya. Mau kita mau dibikin sprint, just tetap kita harus 100% di ujung lah. Ya jadi ini pengembangan lah. Ada S-curve atau apa? S-curve ya ini. Dari timeline yang sudah kita buat, kita bikin bobot setiap aktivitas. Nanti ditanya di week 2 Mei itu progresnya berapa? Berarti 70% Pak, 80% Pak. Itulah ya istilahnya. Sebagai indikasi progres proyek kita itu berapa persen dari mulai pembobotan. Nah terkait bobot ini biasanya itu persetujuan antara kita, kontraktor, dan customer biasanya. Acong tuh yang biasa bikin kurva S, Acong Eja tapi ada kurva S ya. Ya, itulah. Tapi tetap aja kita harus deliver kan, tetap aja ada benar. Kayak greedy. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas, relate. Ya, tadi sedikit di awal saya bahas lagi beberapa yang sudah dibahas dari pertama di integration management, terus tadi ada pembahasan scope, terus ada schedule. Semua sebenarnya sudah kita lakukan biasanya, namun ada beberapa yang belum terdokumentasi saja. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan, apakah kurva S itu di-generate sendiri? Karena saya tidak melihat kok tiba-tiba ada grafik itu. Maaf, tadi. Oke. Kurva S itu sebenarnya Mas ya. Makasih Mas Edogawa. Kurva S itu sebenarnya nggak di-generate secara sendiri, tapi kita harus memberikan bobot-bobot setiap aktivitasnya ini Mas. Ini Mas apa Mbak ya? Nah ini misalkan contoh pekerjaan pendahuluan ya, dengan nilai sekian itu bobotnya 7,5%. Nah ada beberapa beberapa user atau customer yang bobot persentase itu berdasarkan jumlah nilai. Ada juga seperti itu. Jadi langsung dibobot dari total nilai project berapa, langsung jadiin bobot aja Mas. Nah, misalkan ini 26 juta ya, itu sejumlah 7,5% dari nilai kontrak misalnya. Nah terus untuk pekerjaan pendahuluan ini dipecah jadi 2 minggu. Sini contohnya 375. Nah kalau misalkan di ini Mbak dilihat di yang ini ya, di rencana progres kumulatif
Nah ini yang plan tadi itu dikumulatifkan Mbak di total setiap minggu menjadi kalau misalnya kita tarik baris yang ini dari 3,75 0 sampai 3,75 ini sampai ke 100 nanti membentuk grafik kayak gini Mbak. Nah itu disebut kurva X. Ya, Itu bobotnya itu bisa bentuknya Mendes. 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 Belum pernah saya. Oh, berarti by budget juga. Hah? By budget juga. Saklek. Enggak berbeda. Tadi gimana preferensi dari customer biasanya. Jadi ini gimana? Kita kontraktor, kita sama customer nih. Kita pasti ada meeting ini nih, Pak. Misalkan nih material kan ada pekerjaan pendahuluan sama pengadaan. Misalkan kita bisa nego customer, Pak, pada pendahuluan oke deh 10% atau 5% gitu biasanya. Tapi kalau material bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Karena kita dengan persentase bobot di material itu besar, otomatis penyerapan penagihannya itu kan cash flow kita lebih sehat. Ini konteksnya ini berarti ya, hardware berarti. Ya, misalkan yang ini ya, ERP. contohnya ERP. Kan dia nggak ada barang yang dibeli. Contohnya ERP. Oke. Mendes, Kalau bisa gini sih. Oke, iya makanya. Iya, benar. Bisa dikonversi gini nggak? Misalkan gini, kan ada survei. Kan kita sebenarnya kita udah bisa mengalokasikan Mendes ya, resource ya. Iya. Resource ya. Misalkan kita persiapan itu biasanya itu kan survei. Iya. Survei, terus kita mulai dokumentasi kalau nggak salah ya. Iya. Ada dokumentasi, terus ada SRS. Oh sorry, bukan dia dokumentasi desain sama SDD kalau nggak salah. Iya. Dan bisa dokumen kan. Kalau misalkan kita lihat dari Mendes ya, sebenarnya itu kita di titik itu butuh berapa Mendes sih gitu kan. Dihitung misalkan itu bisa kita konversi ke budget kan, ke rupiah kan bisa kan ya, bisa kita konversi ke rupiah dari total keseluruhan project itu berapa Mendes. Oh iya. Nah kalau misalkan kita bisa nego pada saat SDD 50% itu udah bagus banget kayaknya, karena unitnya tuh ketarik dulu sama kita kan. Buat misalkan ya, buat bayar gaji developer untuk selanjutnya. Jadi si kantor itu nyerap dulu duitnya buat bayar gaji teman-teman, sisanya itu tinggal untung aja lah itu. Ya, harusnya itu berarti artinya bisa di Mendes itu dikonversi jadi gaji kan? Ya, terus jadi gaji kira-kira pas di dokumen itu kantor udah ngeluarin berapa ya? Oh ternyata misalkan ya 50 juta proyeknya misalkan 1M. Ya. Nah, saya coba ke Antam misalkan 40% bisa tadi pas SDD beres itu kan. Ya. Ternyata bisa deal tuh. Oke, Ren itu di dokumen desain itu 40% Ren. Oke siapa? Berarti pada saat kita dokumen desain beres, kita bisa lagi 40% kan? 40% dari 1M 400 juta. Balik lagi kayak tadi, maaf agak sedikit Aman. ke infrastruktur katakan. Kalau di infra oke. Kita nggak tahu budget. Nggak tahu budgetnya. Kita tahu ngambil kurvanya dari mana. Kita tahu KPS-nya dari mana. Oke, yang jelas gini. Kalau biasanya PM itu harus pasti gini, kantor kan concern sama cash flow. Kantor concern sama cash flow. PM juga pasti harusnya concern sama cash flow. Pada saat misalkan ada project, kan saya ada project ini pasang server sama aplikasi. Oke Pak, berapa Pak nilainya? 5M Pak. 5M Ren. Oke siap. Pada saat dihitung itu pengadaan server itu 1M untuk belanja beli server. Belanja beli server 1M. Oke Pak. Artinya saya itu inginnya kurva S saya pada saat sudah pengadaan server harus di atas 1M kalau dikonversi progresnya gitu. Jadi misalnya gini, 1M tadi yang butuh bikin pengadaan pada saat saya udah beli server, harusnya kurva S saya itu udah sekitar 30% biar saya bisa nagih 30% dari nilai kontrak, yaitu sebesar berapa? 5%, 1,5 2M ya, 2M.
Artinya itu ada gap 2M yang sebenarnya melebihi apa yang sudah dikeluarkan sama kantor kan. Gitulah. Jadi apa yang diinvestasikan sama kantor, harusnya kita bisa menagihkan lebih dari itulah. Itu dalam kondisi PM-nya tahu budget ya, right, ya? Harga. Nah, kondisinya nggak tahu budget. Tapi lebih baik kayak gitu. Betul, lebih baik kayak gitu. Contoh misalkan gini, pada saat pengadaan progres di kurva S kita yang udah ditandatangani cuma 10% ya gimana? Kita kapan nagihnya? Duit kita udah beli apa segala macam, tapi kita nggak bisa nagih. Harus tunggu dulu, pasang dulu segala macam ya. Berarti kan itu ada cost of money di situ. Ya. Itu kalau kita berpikir ke cost management, ini kita berpikir planning untuk pasti. Iya betul. Nah makanya kalau planning itu kalau kita korelasikan, tapi kadang-kadang planning itu dengan kita blind. Karena struktur untuk kita bikin planning seperti itu ada komponen yang tidak terjawab. Apakah apa sih? Ya. Betul betul. Ya. Ini insight baru ya kita ya. Nah makanya loh ini bagus banget ini diskusi ini. Sebenarnya jadi benar tadi di pertanyaan Mas Billy itu bahwa PM itu memang harus concern juga kan. Kita harus concern biar cash flow perusahaan itu sehat gitu kan ya. Ya. Oke. KPI ini juga siapa? Iya. Kalau misalnya memang jadi PM, berarti ini tuh bukan Iya, maksudnya itu. kita yang buat. Itu maksudnya. Itu maksudnya itu. Iya, karena kita kan nggak ada knowledge untuk di harga. Iya. Kebayang Kita paksa aja. Iya betul. Coba asli data ya. ke kata sama nggak akurat. Jadi lebih ke ini ya, jadi lebih ke yang tingkat kesulitan aja gitu ya. Misalkan dashboard ini kayaknya 30 kesulitan dari keseluruhan itu 20-nya dari gitu. Iya. Jadi dengan dashboard itu beres 20% gitu ya. Iya. Tapi dengan investasi berapa itu 20% kita itu nggak tahu. Memang salah satu KPI itu kan cash flow. Biasanya kalau misalnya kan gue ngeluarin duit lu udah 500 kan, lu penagihan baru 300an gimana sih? Betul, karena yang visible kapan duit keluar, kapan duit ada. Biasanya itu jadi satu achievement PM sih. Tapi kan di sini kan memang kenyataan enggak ya. Enggak, itu karena memang nggak bisa dihilangin komponen biaya. Yang tadi opsi itu pembuatan setiap aktivitas itu gimana dia bilang dengan customer. Biasanya kalau pengalaman saya ada beberapa dari biaya aja kan, pada saat keluarin duit sekian ya udah gue harus di persentase segitu. Tapi ada juga dari tingkat kesulitan tadi, misalkan dashboard ini 30% lah dari ini udah pada saat dashboard ini selesai berarti gue harus 40%. Kalau selama ini tingkat kesulitan sih benar. Selama ini tingkat kesulitan dari expert judgment ya. Teknis sih, dan engineer. Dari Malaysia itu bukan dari beda kalau lagi. tingkat kesulitan ya. Bisa dari Mendes, bisa dari Mendes, bisa dari Jadi kayak katakan Berarti paksa bisa dari Mendes, karena kan bisa betul. NPM-nya Mendes. Ya kalau misalnya kita kita analogikan bahwa kesulitannya lumayan susah, berarti kan Mendesnya makin banyak ya. iya. Gitu kan, baik itu kan benar dilihat juga ya. Berarti kita bisa ganti jumlah pekerja ini jadi jumlah Mendes. Jadi kita bisa menjawab kebutuhan berapa gitu. Betul. Kalau konteksnya kayak misalnya Oke, tahan dulu di situ Kak. Siap. Kan berarti itu tadi kita ngobrolin tentang Mendes ya. Cuman kalau yang saya lihat pembobotan yang di kiri ini itu kan dia berdasarkan harga ya. Ya, sepertinya harga karena kalau kita lihat 100 juta 28%. Cuman dari nilai rupiahnya ya. kalau saya lihat juga di tabel ini, kalau kita ngomongin Mendes, sebenarnya yang paling sulit malah pekerjaan instalasi listrik. Yes. Padahal bobotnya cuma 4%, Ya. tapi Mendes itu lebih panjang. Ya. Nah,
Ya, karena saya kalau Mendes berarti kan kalau mau kita bikin kurva S dari Mendes berarti kan tegak lurus sama ini gitu. Kalau Mendes pasti tegak lurus, tapi kalau harga belum tentu. Nah, iya maksud saya apakah bisa jadi kurva S nanti kalau dari Mendes? Bisa. Wih itu dijawab. Bisa tapi karena formulasi betul. Ya kan soalnya Itu harus main jadi kayak dalam saya mau jadi gerigi. Bukan kurva S. Pernah ngalamin gitu. Iya. Di depan 5%. Soalnya 40% dibagi 15 pas. Satu tak dibagi 0,6 dibagi lagi SLA per cutnya itu berapa nasi? Nah kan 0,3 dibagi 1000. Kan setengah kecil banget. Dan kan yang 5%. Aktiviti cuma 1. Ngapain? Psikometing. Ngapain 5%? Saya kurang bingung lagi. Cepat lagi. Ya, siap, Pak Faisal. Non TSA, oke. Iya. Kita bisa bikin linear. ya Iya. Nah, itu sebenarnya yang saya pernah pusingkan pada saat jadi PMO. Ini project kita ada Pak Faisal. Oke, kalau project kalau TSA gimana ya? Itu memang itu ada ini. Riset ini jadinya besar. Jadi kayak ngomong dari sana, NSR kan di kita itu ini di project kan. Jadi kalau selama ini ya, jadi kan kalau di pertemuan awal ada project managed service. Jadi kan project itu kan delivernya kan ada service kan, bukan produk juga. Nggak selalu produk, tapi ada service juga menurut teori. Oke. Salah satunya adalah managed service TSA. Nah gimana? Bagaimana kurva S ya? Nah, gimana kurva S ya? Mendes aja berarti serut gitu. Karena jadi kemungkinan di laporan TSA itu nggak akan ada lagi. iya Kan yang 100. Tapi ada pengukuran lain SLA. Kalau di project nggak ada SLA. Jadi jawabnya berapa lama ya kalau SLA nanti DP-nya gimana kalau dia misalnya nggak meet SLA terus achievementnya berkurang nggak status nggak presentasinya Penalti sih. iya betul harus maksudnya kalau bisa dikawinin namanya Iya, nggak bisa dikawin. bisa tampil di situ kan informasi nggak meet SLA itu nggak bisa tampil di situ. Iya. Karena penilaian SLA kan dari user kan. dari mereka ini ya, korbannya terus berapa hari Jadi seru ya ngobrol kayak gini ya. Terus ya. sudah kali lagi sih Iya ya. Ya pasti 70% minggu depannya naik lagi. Itu sama pas sebenarnya progresnya konstan. Jadi saya 100% itu kan 52 minggu berarti dibagi 100 bagi 4. Iya. Intinya kita udah tahu progresnya dari awal sampai ujung sama Makanya dulu waktu itu kita pernah bikin format SLA, kalau managed service tuh SLA. Jadi kita monitornya SLA ini tuh harus ini tuh yang managed service tuh. Tapi ada pertanyaan selanjutnya lagi, kalau misalkan kita ngukur SLA, yang menjudge bahwa ini atau enggak kan adalah dari software ya. Itu juga gas ini ada ticketing ke kita ya. Kita kasih itu minor, major, critical gitu. Jadi kita nggak tahu betul ini tuhnya, terus kita SLA-nya berapa kan dari kasih yang dia kasih. Kita bagusnya ada monitornya SLA. tapi Dan lagi nih. secara tafsir aja tasnya bertambah biasanya makanya Ya, nggak mau sih. lagi berjalan dan tas baru
Yang di online silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Beda lagi di layar tab-tabnya jalan berdua. Ayo stop ini. Jadi sebetulnya supaya itu metode lama. Ini kalau lektor saya kan masih pilih. Ini masih. Jadi kalau sekarang kan itu bisa memilih. Dan seperti itu progres itu sebenarnya sudah digunakan karena belum tentu semua orang bisa baca provide. Pemahamannya kadang-kadang kondisi beda. Nah kalau hanya usaha project itu kan lebih komplit gitu. Kita bisa baca dokumen, kita bisa baca akurasi selesai dan belumnya berapa persen itu bisa. Kalau provide kan bentuk manual ini kan di Excel. Iya. Excel. Plus juga sehingga ini mas bank importnya tinggi. Nah, kita kan memang mau melakukan, kita nggak mau melakukan ini bilang kita lakukan itu. Cuma kalau di beberapa aplikasi yang sudah lebih kompleks itu bank importnya itu lebih rendah. Habis itu ada critical path tadi disebutin. Critical path. Teman-teman tahu critical path nggak? Critical path itu kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini ya. Kalau lihat dari diagram ini dari mulai start sampai end itu, critical path itu kan di sini activity itu ada durasi dari harinya ya. Misalkan di sini ada jalur lah dari start ke end dari aktivitas-aktivitas yang diberi keterangan waktu. Critical path itu adalah jalur terpanjang dari mulai start sampai end. Betul? Critical path itu kalau kita klik, dia akan memunculkan aktivitas jadi merah tadi yang merah jadi merah. Jangan sampai aktivitas merah itu terlambat. Iya, itu dianggap seperti kan misalnya ini jalur critical path. Jadi kalau si aktivitas video guys itu ini terlambat, akan ada videonya di sini. Pasti jadi si itu tuh ngedeteksi jalur panjang dari mulai start sampai end. Dia ngelewatin aktivitas gitu ya. Aktivitas itu adalah critical path-nya kalau dilalui itu. Kalau misalnya aktivitas itu terlambat, otomatis pasti delay semua. Tapi yang ada yang overlap kan, aktivitas yang overlap dengan aktivitas yang critical path. Kalau misalkan itu kita bisa lah langgar maju gitu ya. Tapi yang ini udah nggak boleh. Oh iya. Banget nggak boleh. Nah, jadi ada yang nggak boleh. Itu disebut critical path. Itu bisa dimunculkan. Jadi kita lebih aware bahwa nanti jadi ya, lebih delay. Atau yang startnya misalnya tanggal 1, kalau bisa lebih maju. Itu better. Kalau yang mundur, planning yang lainnya belakang itu dorong semua nih. Ya. Contoh analoginya kalau misalkan kita dapat proyek server sama aplikasi, Ya. kalau servernya kagak ada itu nggak beres-beres itu. Berarti pengadaan server itu critical path itu. Pasti. Proteksi aplikasi berarti codingnya itu sendiri, development itu sendiri buat. Kalau aplikasi nggak beres, nggak bakal jalan atau beda lagi. Belum kalau bikin ini aja. Bisa juga. Kalau aplikasi critical path itu di mana? Ini laptop rusak. Ya kalau mungkin jenisnya maksudnya. Yang analisis dari software, dia akan membaca dari plan kanan harinya, dasar, itu nanti semua komponen source code-nya kita isi di software. Begitu kita tulis misalnya critical path, dia nanti harus bikin, dia akan begini sendiri. Ya. Kalau ini mah ini bisa install modul. Kalau install modul, ya. Kan pasti ada kan kita install modul kan. Nah, kalau install modul rupanya nggak bisa keinstall modulnya karena misalnya OS-nya nggak support. OS server kita nggak support sama modul yang mau kita ini semua. Nah, kan itu bakal mundur. Kan nanti yang ini berdua sharing bareng-bareng. Boleh. Mana kita lihat software itu. Ya. Oke. Baik, sekarang pun yang dari online ada yang ingin ditanyain? Pada tidak ada. Tidak ada, oke. Saya lanjut ya ke Udah jam 3 ya. yang 3 lagi ya. Aduh, kita langsung aja. Terima kasih dan kita
Soalnya sama ini kan. Sama Meeting, ada meeting. 15 ya. Kita selesai tuh 15. Sekarang Ini nih post test pelatihan PMW 2. Chat ya, di chat dikirimin. ini ya sakit banget. Oh, ini nggak bisa ya? Ya. Post test. Oh ya, Data apa ya? sama. Sama panitia. Kita tunjuk. Tunjuk. Oh ini sama tadi ya? Iya, betul Pak. Oh sama nih. Emang pos. Pria mampus. Beda. Ini yang mana ya? Ini gitu. Satu aja dong. Ini sebelum lagi sih. Makanya coba aja mas. Apa di balik kamu ini? Sini. Oh iya, ada Apa akan ditanyakan? Bahasa apa? Nilainya sama kita. Gak belajar, belum belajar, Ini sih apa bilang kuliah belajar? Oh, beda salah. Tidak ada. Baru lagi yang tahu. Misalnya beda ya. Mana yang bela? Tapi kan kalau misalkan kita sudah mengembalikan tingkat progresif, pembobotan itu harus ada. Nah itu dia lebih dikompet sama KPS. Jadi ada sekolah. Bahasa ini kalau berbeda. Tahunnya juga kalau dikompet itu durasi. Oh durasi. Enggak, ini lebih itu lagi mulai. Tapi ini negara ini durasinya sudah berarti kan lebih bagus. Jadi belajar aja. Buat prestasi. Iya. Ini mau sadar. Dua kali nih kayaknya. Lu belajar mau di Zoom ya? Iya. Apalagi aja balik kan belajar di Zoom. Jadi kayak itu. Setelah ini ada tes lagi ya. Jangan dulu beranjak. Ada tes lagi setelah ini. Dulu sebelum ini kita tahu. Setelah ini ada tes lagi, jangan dulu beranjak. Ya 72. Tadi aku Apa kan? Sama. Yang fase plan yang bukan termasuk fase planning apa? ya Tadi kan terus schedule ya. Apa belajar kok itu bukan belajar berarti. ini gua udah kasih kopian ini. Yang kopian nggak ada di sini. Ada nih. Apa sih fase planning yang ini kan? Ini planning banget ini. Oh ini. Di planning ada yang bahasa Sequence activity mas. Oh ini iya. Dia kopiannya di situ semua. belum schedule. Oh, iya.
yang masih salah tuh proses validate scope. Yang C jawabannya satu lagi ini Tapi emang soal itu verifikasi. kalau yang beneran itu Kayak PPKN. Kayak PPKN soalnya. Iya, kayak PPKN itu panjang soalnya panjang, jawabannya panjang. Yang beneran mana? waktunya menit. Yang penting Oke, 1 menit lagi ya teman-teman ya. 1 menit lagi, setelah ini ada tes lagi, jangan beranjak dulu. Sama survei kok. Ini lagi aduh. Oke, lanjut ya. Survei kan ini ya. oh, ini mah survei kepuasan lantiknya. Kondisi teman-teman, kalau misalkan buruk berarti nggak dilanjut gitu ya. Oh, aduh. Kita normal juga ini Timnya dipimpin oleh ya latihan sesuai orang Bintang 5 bintang Sangat setuju semua. Wah, menarik, teman curhat ya. menyenangkan dan menarik. fasilitator cukup menguasai Woi, keren banget. Retel. Sampai tupe-tupe ya. Dengan cara yang mudah dipahami, paham banget. Gila. Wah, mantap. ada 10 dan Ini pasiennya lagi. Fasilitas yang tersedia selama belajar mendukung proses pembelajaran. Nah, ini nih. mana Kayaknya sekitar ya lagi ya. Setiap hari Rabu, jadi mohon bapak-bapak dan ibu sekalian dikosongkan jadwalnya kalau bisa di setiap hari Rabu. dimalikin berapa Gitu ya. Apakah ada saran perbaikan untuk pelatihan selanjutnya? Ganti coach. Ya sih panggil bintang tamu gitu ya. di luar gitu ya Nah, Idul. mas anda Kali 15-20 ya teman-teman. Perbaikan untuk pelatihan selanjutnya. Ini kalian. Kalau yang tadi stop enggak. Habis itu kita mah menjawab tekniknya pakai software. Oh, tapi nanti ujinya pas di desain dokumen di situ. Desain dokumen. Nanti kan di apa tadi disiplin requirement disiplin kelas kan kita menjawab ya. Terus itu biasanya menjawab itu dengan desain dokumen. Desain. Ya, kalau dia udah melakukan itu SRS, SDG, ya. bagian Itu kan desain dokumen. tapi kita ada SRS ini SRS khusus di ini lengkap itu kan scope apa flexibility matrix itu Ya. kondisinya setelah proyeknya mulai atau sebelum proyeknya mulai. Tadi tapi planning semua. Di planning udah mulai, Nah, berarti kan di tahap udah dapat rela gitu. udah berarti udah dapat timeline tuh. Udah tentu ya. Udah dapat PLN untuk project kan. Timeline itu. Ya, iya end of project. Intinya kan intinya gini, saat kita dapat mandat kita bikin planning gitu kan. Berarti belum tentu setelah kontrak jadi kan. Sebelum harusnya. Setelah kontrak tapi biasanya gini mas, saat gini kalau kita bikin tender ada tender, kita ikut tender biasanya itu kita ngesapin dulu tuh timeline. Oh, iya maksudnya pas di situ berarti Dia bisa pakai lagi tuh. oh iya. Maksudnya bukan berarti setelah proyeknya mulai ya.
Maksudnya udah ketok palu baru kita bikin timeline, nggak begitu kan biasanya. Artinya kita requirement gathering dulu, kita kumpulin scope-nya, baru kita tentuin. Enggak, bagaimana? Seharusnya. Kan kita antar dapat PO, kita dapat mandat, kita bikin planning pada saat tadi itu ya semua dokumen planning yang kita bikin gitu. Jadi setelahnya Gitu. kan udah Nah, tapi ada kasus di mana Bisdev nih ngajak tim project bikin tender, ikut tender. Ini tender ini berapa lama ya kira-kira? Oh sekian. Oke, so thank you bantuannya. Tor lah ya. Disubmit di dokumen tender itu ada tuh. Saya ikut tender ini, saya mampu menyelesaikan proyek ini 3 bulan. Kita bisa pakai lagi tuh kalau sama, tapi kalau misalnya beda, kalau beda ya di-adjust lagi, bikin planning baru gitu. Biasanya kalau ikut tender biasanya juga ini apa ya belum terlalu detail ya, karena kan dokumen tender itu sama nanti lampiran kontrak itu kemungkinan beda tuh. Biasanya kalau tendernya resmi itu kita dikasih top Betul. requirement-nya Ya, terus. Nah biasanya term of requirement. reference di bawah juga sebagai kontrak. Nggak berubah di kayak data sedang diharapkan, sudah diharapkan, power itu lebih. Biasanya ada meeting tor juga kan? Ya, Kenapa? ada meeting untuk itu. Kalau minta berkelas ini Bang saya begitu. Kalau tender ya, Biasanya ada juga bikin top tuh pada jalan ke Izin teman-teman saya tutup dulu ya. ya oke. Oke, makasih semuanya teman-teman atas keluangan waktunya bisa berdiskusi berceria di sini. Kita kembali lagi ke pekerjaan masing-masing. Sampai ketemu lagi. Jadi gitu Pak. Di waktu yang sama. Check it out. Saya kembalikan ke Mas Ping. Silakan Mas Ping. karena pada bolong kata ini yang ada Baik, fix. terima kasih kesempatannya atas ini Kang Reddy. Ya. Saya mewakili dari TV Project. Banyak pada juga untuk teman-teman yang hadir secara online mengikuti secara aktif pertanyaan-pertanyaannya, kemudian juga untuk pretest dan post-test. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin ini adalah hal yang baru gitu yang diterapkan di pelatihan. Jadi untuk pretest dan post-test sendiri itu kami ambil dari namanya teori dari evaluasi Kirkpatrick level 2. Jadi evaluasi Kirkpatrick sendiri itu memang biasa digunakan untuk pelatihan. Jadi ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kenapa yang kami ambil itu level 2? Yaitu dalam bentuk pretest dan post-test, di mana bentuk pretest post-test ini di cascading atau diturunkan dari materi yang diberikan oleh trainer, which is adalah soal-soal yang Bapak dan Ibu kerjakan tadi. Nah, kenapa soalnya itu sama, baik yang di pretest maupun post-test? Karena untuk mengukur pembelajaran atau pemahaman dari para peserta yang telah mengikuti pelatihan. Jadi memang untuk interpretasi, misalkan di pretest itu Bapak atau Ibu dapat 35, kemudian juga di post-testnya itu dapat misalkan 40. Nah, itu kan ada peningkatan. Nanti yang kami interpretasikan itu dari development adalah peningkatan yang dari awal dan akhir. Jadi skor yang post-test dikurangi dengan skor yang ada di pretest. Kurang lebih seperti itu. Pretest 100 posen 20. Kalau berkurang berarti coachnya bingung ya. Oke, sebelum saya menutup, saya ada satu pantun. Jadi mohon belum Pak. Oke. Pohon berangan tempat berteduh. Rindang terima kasih hadirannya penuh. Semoga ilmu bermanfaat bagi kita harus bisa menyerupai jargon kebanggaan kita. Belum tidur. Biar tidur. Oh, semangat pagi. Siapa kita? Kita MDA, kita bersama sukses. Terima kasih. Dari Mas
Thank you teman-teman dari atas. Saya nggak dapet yang